hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari anak-anak di rumah mengambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami naikkan kepadamu oleh karena kebaikan-Mu yang tetap Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat ini. Berkati bimbing kami dari awal pembelajaran kami hingga selesainya. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, dalam pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang wawancara. Nah, kalian masih ingat ya apa yang dimaksud dengan wawancara? Nah, wawancara itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi kepada narasumber. Nah, narasumber itu adalah orang yang kita mintai informasinya. Nah, di dalam sebuah wawancara yang paling penting kita lakukan atau langkah yang pertama kita lakukan adalah menentukan tema. Nah, setelah kita menentukan tema, kita dapat membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Nah, dari daftar pertanyaan kata tanya ini bisa kita gunakan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber, ya. Nah, coba kalian perhatikan di buku materi pembelajarannya halaman 158. Nah, di halaman 158 terdapat pertanyaan dalam wawancara yang umum digunakan untuk bertanya. Nah, di sini yang pertama ada kata apa, kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini menunjukkan atau menanyakan hal atau peristiwa. Misalnya peristiwa apa yang terjadi ya. Nah, kemudian ada kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana ini menunjukkan tempat terjadinya peristiwa, di mana lokasinya. Ya. Kemudian ada kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini menunjukkan atau menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Ya, kapan terjadi peristiwa tersebut. Nah, kemudian menggunakan kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa menanyakan atau menunjukkan siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu atau orang yang terlibat di dalam peristiwa itu. Kemudian ada kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa menunjukkan atau menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Ini biasa orang menggunakan mengapa hal demikian bisa terjadi. Nah, kemudian menggunakan kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini menunjukkan atau menanyakan keadaan atau cara. Misalnya, bagaimana cara menanam pohon? Bagaimana cara kita menanam bibit kacang hijau? Seperti itu ya. Nah, setelah membuat daftar tanya pertanyaan, kemudian pasti narasumber akan menjawab. Kemudian dari hasil wawancara itu kita bisa membentuk satu laporan dengan menggunakan kosakata yang baku. Nah, kosakata yang baku artinya bahwa kita menggunakan kalimat kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, umumnya kosakata baku ini biasa digunakan orang pada kalimat-kalimat resmi. Nah, jadi itu ya beberapa hal yang harus kita perhatikan atau beberapa hal yang harus kita gunakan di dalam wawancara, termasuk menggunakan daftar pertanyaan. Nah, itu ya yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas di rumah, silakan kalian baca dulu teks menanam tanaman kaktus, kemudian kalian membuat minimal 3 pertanyaan menggunakan kalimat tanya. Jadi kalimat tanya yang sudah dijelaskan tadi ya, terserah kamu mau menggunakan kalimat tanya apa, kata tanya siapa, kata tanya bagaimana, dan seterusnya.
Nanti tugasnya jika sudah dibuat, dikirim seperti tugas biasanya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari anak-anak di rumah mengambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menuntun kami, membimbing kami dari awal pembelajaran kami hingga selesainya. Kiranya ya Tuhan Engkau tetap memberikan kami hikmat agar kami bisa memahami setiap pembelajaran yang kami telah terima saat ini. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami di dalam kehidupan kami dan di dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran kami selanjutnya. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.